Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam dulur-dulur di Aujang Channel ya. Pada malam hari ini saya lagi ada di pinggiran Sungai Citarum, yang tepatnya ada di daerah Dayakolot di sini, tapi bukan di jembatan Dayakolotnya, di Cijagra lah tepatnya. Jadi malam hari ini itu saya mau mencoba mencari hal yang mungkin sering diucapkan sama orang tua, terus ya katanya lah, intinya ada kerajaan yang mungkin dasarnya itu dari Citarum lah gitu, yang mungkin kalau misalnya keramiknya itu kerajaan Citarum gitu. Nah konon katanya itu di Citarum itu sering ada hal-hal yang mungkin menurut ya sebagian menurut warga-warga yang ada di pinggiran Sungai Citarum itu sering ada hal-hal yang aneh katanya, terus ada penampakan wujud inilah gitu. Nah jadi saya ini kesini itu mau cari tahu benar atau tidaknya sering adanya penampakan yang mungkin hanya makhluk gaib di sekitaran Citarum. Jadi kita di sini tepatnya mungkin di daerah Dayakolot ya. Kita coba telusur di sini, mudah-mudahan ada manfaat untuk semua lah intinya ya gitu. Tapi sebelum kita penelusuran, kita coba dulu, bukan coba ya, kita dibiasakan berdoa dulu lah intinya. Insya Allah kita mau berdoa dulu ya. Jadi saya mau coba mengurai memori sekitaran Citarum dari hulu sampai hilir lah gitu. Yang tepatnya hulunya itu ada di Gunung Wayang dan hilirnya itu di daerah yang mau ke pesisir pantai di daerah Karawang kalau nggak salah. Jadi menurut hitungan pemerintah ya gitu. Jadi panjangnya Citarum itu nyampe 300 km lebih lah gitu. Nah jadi dulu itu katanya ada sejarah di Citarum itu gitu. Kalau dulu itu di Citarum itu airnya itu bening, tapi sekarang jadi keruh coklat karena mungkin ada ya intinya PT atau pabrik yang masih ada buang limbah atau apalah gitu. Tapi nggak tahu ya. Tapi sekarang ini ada kebijakan dari pemerintah, PT atau instansi tekstil kayak gitu disuruh buang limbahnya itu ke tempat yang mungkin ya intinya bukan di Citarum lah gitu. Ini Citarum sekarang udah bersih, udah enak. Ini di atas ada taman buat main-main. Nah jadi saya datang ke sini itu mau coba membuka lagi memori tentang Citarum itu ada apa sih Citarum itu. Saya itu mau coba ngelidiki di sini, mau coba mengurai memori di sini ada apa aja di sini ya.
Ada air ya. Jadi untuk masuk ke dimensi lain di seputaran Citarum itu lumayan susah ya, agak sulit, tapi barusan saya maksain. Ya jadi intinya di seputaran Citarum itu emang ada kerajaan dulunya gitu lah. Jadi yang saya tangkap itu di sini ada yang namanya itu Raden Kalung Bima Negara. Nah ini mungkin sosok beliau ini sosok penguasa di seputaran Sungai Citarum lah gitu. Dan jadi beliau ini yang saat itu kayak ular lah gitu. Badannya, tapi ya intinya yang saya itu bukan beliau, tapi kayak ada tongkat yang dipegang sama beliau. Tongkat itu asal usulnya itu dari ular gitu intinya. Jadi Raden Kalung Bima Negara itu bukan lain dari putranya Syekh Abdul Manap yang Syekh dari Mahmud itu yang di Cipatik yang mau ke Cimahi. Jadi yang saya itu beliau itu Raden Kalung Bima Negara itu anaknya dari Syekh Abdul Manap lagi. Dan ini juga yang ada lagi yang lebih luhurnya, ada lagi yang lebih tuanya itu ada yang namanya itu Raden Dipati Ukur. Nah ini Raden Dipati Ukur itu sosok mungkin ayah dari Syekh Abdul Manap kalau nggak salah yang barusan saya lihat. Jadi yang konon katanya itu dulu di sini itu di Citarum sebelum seperti sekarang ini, kalau misalkan Raden Kalung sudah turun ke Sungai Citarum, dia itu pasti selalu menunggangi ular. Nah dia itu kalau misalkan dia udah turun itu ke Sungai Citarum terus menyisir seluruh sepanjang Citarum, katanya suka ada bencana banjir atau apalah gitu, intinya kayak gitu. Nah jadi beliau itu Raden Kalung itu dulunya itu sosok orang yang mungkin nakal lah, tapi artinya nakalnya itu ke bidang hal spiritual. Jadi beliau itu yang saya lihat itu beliau pernah bertapa di pinggiran Sungai Citarum gitu, disuruh sama ayahandanya Syekh Abdul Manap. Jadi dia bertapa di pinggiran Citarum dan sempat kedatangan sosok ular besar, dan menyerang beliau gitu, Raden Kalung gitu. Nah di sana itu si ular besar itu kalah sama Raden Kalung Bima Negara itu. Nah ular itu menjadi tongkatnya beliau sama tunggangannya gitu. Kalau tongkatnya itu udah dimasukin ke air itu jadi ular panjang yang katanya
kepalanya itu ada di hulunya, buntutnya itu ada di ekornya itu ada di apa sekitaran Karawang, katanya yang mau ke pantai Karawang. Kalau nggak salah itu juga gitu. Yang saya lihat kayak begitu. Nah ini kalau misalkan ini momennya bukan bulan Ramadan itu, saya ingin coba mediasi, tapi nggak segampang itu mediasi. Besok seorang raden lah dari kerajaan lah intinya, butuh tawasul dulu, butuh hadorot dulu lah intinya, harus kirim dulu apa dia harus kirim dulu lagi. Tapi kita mudah-mudahan Sawal ini bisa menelusuri lebih jauh siapa Raden Kalung di Managara itu sebenarnya. Apa benar cerita orang tua dulu di Citarum itu ada apa yang namanya Raden Kalung, yang mungkin yang katanya itu kepala ularnya itu di Gunung Wayang, ekor ularnya itu ada di Karawang, yang katanya kayak gitu. Tapi yang saya lihat barusan memori di sini itu, dulu itu di sini sungainya bening, nggak ada keruk-keruk kayak gini, terus ada banyak pohon-pohon, tapi pohon-pohon kecil. Kalau daerah sini yang saya tuh pohon-pohon kecil, kayak bunga merah kecil-kecil lah gitu. Ya mungkin yang saya lihat ini di sini sempat ada pohon-pohon bunga kecil yang namanya itu bunga tarum lah, pohon tarum. Jadi kemungkinan itu asal usul dari nama Citarum itu dari nama bunga itu mungkin, karena yang saya lihat itu di seputaran sepanjang Citarum itu apa banyak bunga itu, banyak yang namanya bunga tarum lah gitu intinya. Nah jadi kalau ini bukan apa, kalau misalkan ini bukan bulan Ramadan, insya Allah saya mau mediasi di sini. Saya coba tanya-tanya siapa Raden Kalung. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini, bisa kita tanya bareng-bareng sama tim di sini, karena mungkin buat mengungkap sejarah siapa sih Raden Kalung di Managara itu, asal usulnya. Nah, jadi yang barusan saya lihat memori di sini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kalian semua di sini ya. Dan mudah-mudahan jadi edukasi lah intinya. Nah, jadi insya Allah Sawal nanti saya coba mau penelusuran lebih lanjutnya di sini, mengungkap fakta di sini, benar atau tidaknya adanya yang namanya Raden Kalung di Managara, putra dari Syekh Abdul Manap yang ada di Mahmud. Kita lanjut di penelusuran nanti di Sawal ya. Mudah-mudahan ada umur, mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan kita semua di sini tim juga sehat, pada sehat ya, intinya kayak gitulah gitu. Nah ini yang nyuruh saya ke sini itu tim saya gitu, yang ini sosok orangnya itu suka pingin tahu gitu dia itu, tapi dia itu nggak pernah ngulik ilmu apapun, spiritual, supernatural, enggak, dia nggak ngulik apa-apa, cuman dia itu intinya yang paling semangat gitu intinya gitu. Coba ke sini Kang Awan. Nah ini bobotohnya ini. Jadi yang nyuruh saya ke sini itu ini Wawan, katanya penasaran. Di Citarum itu katanya ada cerita anu. Itu Wawan dapat cerita dari mana sih? Tadinya bisa nyuruh saya datang ke sini. Ini tengah malam gini tiris, lur. Aduh, apa di mana sih? Penasaran kumaha? Penasarannya itu kata orang, emang ada enggak sosok Raden Kalung itu? Oh, jadi intinya Wawan itu pingin tahu gitu kan ya. Jadi Wawan ini nggak berguru ya, nggak masuk mungkin berguru di padepokan spiritual atau enggak ya Wawan ya. Nah ini cuman pekerja keras lah intinya gitu. Jadi beliau ini Wawan ini
cuman pingin tahu, jadi orang itu banyak kepenasaran, pingin lebih detail kalau misalkan hal goib itu gimana. Terus ini juga sempat kalau misalkan penelusuran di mana-mana itu sempat nantang sama saya pingin lihat saya pingin anu. Jadi ini bobotohnya gitu. Jadi kalau misalkan secara bahasa sekarang itu kompornya ini gitu di tim saya itu gitu. Jadi awalnya tadi yang Ujang bahas di sini itu mudah-mudahan ada buat pengetahuan Wawan sama viewer semua ya di channel YouTube Ujang Channel ya. Mudah-mudahan kita kalau ada umur panjang dan ada waktunya, kita lanjutkan penelusuran yang lebih detailnya sambil kita misalkan mediasi di seputaran Citarum, dan kita coba tarik makhluk yang mungkin sangkut pautnya ada sejarah di Citarum ya Wan ya. Mudah-mudahan ada panjang umur lah kita di sawah nanti. Ininya segitu saja ya. Buat viewer semua, buat subscriber khususnya. Jangan lupa bantu share ya, like, komen, dan yang belum subscribe nah kata nyawannya saya ngomong subscribe nu beureum nah pokona mah lonceng. Nah loncengna di eta naon ngaranna teh pencet naon totok eta aduh ya pokona mah kitu we lah gitu. Intinya mah di subscribe pokoknya malah. Mudah-mudahan tontonan kami bisa menghibur Anda semua ya. Intinya anggap saja tontonan tontonan ini hanya hiburan semata, karena di sini kami hanya ingin cari pengalaman lainnya ya. Bukan semata-mata pingin enggak. Ya mudah-mudahan ada makna ya Wan ya, intinya yang kita cari semua ini bisa tahu lah. Nah, mudah-mudahan bisa terkabul sama Allah SWT ya Wan ya. Pokoknya sabar, kita berjuang keras, kita semangat ya intinya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.